Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Reso Sutoyo. Hari ini, Rabu 10 April 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati, jiwa, dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14, ayatnya yang ke-14. Bahasa Indonesia, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam bahasa Batak Tuba, 2 Musa 14 ayat 14. Jahoba domar porang humakopamu, asal kohopamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan di tanah Mesir dan membawa mereka keluar dengan banyak kekayaan ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Namun ketika mereka melihat tentara Mesir mengejar, hati mereka menjadi putus asa karena takut. Alih-alih berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengingat janjinya yang akan membawa mereka dengan aman, mereka justru hanya melihat permasalahan di sekitar mereka. Gelombang air Laut Merah tampak di depan mata dan gunung-gunung menjulang tinggi di sekelilingnya. Kereta-kereta tentara Firaun maju dengan ganasnya sehingga bangsa Israel berseru-seru dalam ketakutan dan ketidakpercayaan karena keyakinan mereka telah melemah terhadap penyelamatan yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat kita membaca perikop nas ini, kita melihat bagaimana Tuhan berperang demi anak-anaknya. Pertama, malaikat Allah yang tadinya berada di depan tentara Israel mundur dan berjalan di belakang mereka. Tiang awan pun ikut bergerak dari depan dan berada di antara tentara Mesir dan Israel. Sepanjang malam, awan itu membawa kegelapan di satu sisi dan terang di sisi yang lain. Maka tidak ada yang mendekat kepada bangsa Israel sepanjang malam. Kedua, terjadilah perpecahan Laut Merah yang terkenal, yang memungkinkan bangsa Israel dapat melewatinya dengan aman dan menghancurkan pasukan Firaun. Tuhan dapat memilih berbagai cara untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Namun, alasan Tuhan memilih cara ini adalah agar Tuhan memperoleh kemuliaan, baik melalui Firaun dan seluruh pasukannya, melalui kereta dan juga penunggang kudanya, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika mata iman bangsa Israel tertuju pada tiang api Tuhan, mereka merasa aman dalam perlindungan Allah yang tiada habisnya. Namun begitu mereka mengalihkan pandangan mereka dari Tuhan dalam ketidakpercayaan, mereka melihat gelombang air, permasalahan yang menggunung, dan musuh yang mengintimidasi. Lalu Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, diamlah, dan saksikan Tuhan menyelamatkan kamu, dan akan berperang untukmu, sedangkan kamu diam." Seperti bangsa Israel, kita harus percaya firman Tuhan. Kita harus yakin akan kesetiaan Tuhan, dan dengan tenang percaya kepada Allah yang menyelamatkan kita. Allah telah berjanji untuk berperang dan melepaskan kita dari semua musuh. Jangan pernah kita lupa bahwa seperti Israel, tantangan yang kita hadapi dalam hidup adalah kesempatan penting bagi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan dan bagi Tuhan untuk menerima segala kemuliaan dan hormat karena namanya. Ketika kita mendapati diri kita dikelilingi oleh berbagai masalah yang mengancam, janganlah kita menyimpan ketidakpercayaan dalam hati kita. Tuhan yang telah berjanji akan melakukan dengan caranya dan untuk kemuliaannya. Kita perlu bersandar pada kasih dan mempercayai firman Tuhan yang setia, karena Tuhanlah yang akan berperang. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas janji-Mu yang berharga dan bersyukur karena Engkau adalah pelindung yang setia dalam segala situasi. Bimbinglah kami untuk menyerahkan seluruh permasalahan hidup kami ke dalam tangan-Mu, mengizinkan-Mu bekerja sesuai dengan cara-Mu, dan percaya bahwa Engkau akan menyertai sehingga kami dapat mengalami kemenangan atas segala rintangan. Jadikanlah kami saksi akan keajaiban dan kebesaran-Mu di
di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup, mempercayakan hidup pada Tuhan. Immanuel.